Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Urianti dan saya berasal dari Sambelgia. Saya masih kursus di Lembaga 2 Berkah, di pelatihan kursus Lembaga 2 Berkah di Lendang Meduri. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah pola, yaitu pola kemeja laki-laki. Sebelum membuat pola, kita harus menyiapkan alat-alat. Alat pertama adalah buku, alat selanjutnya skala seperempat, alat selanjutnya pensil, alat selanjutnya penggaris, dan alat selanjutnya penghapus. Oke, kita akan mulai membuat pola baju kemeja pria dewasa. Kita harus menentukan LB-nya. LB adalah lingkar badan, BH adalah bahu, PJE adalah panjang lengan, dan PJBJ adalah panjang baju. Oke, kita mulai dari lingkar badan. Lingkar badannya 85 ditambah 15. 15 ini adalah rumus tetap. Setelah dijumlahkan hasilnya 100 dibagi 4 sama dengan 25. 4 ini adalah rumus tetap ditambah 1,5. 1,5 ini adalah rumus tetap sama dengan 26,5. Selanjutnya kita akan membuat polanya. Pertama-tama kita harus membuat BK, batas kertas. Batas kertas kita menggunakan garis ya. Ini yang dinamakan dengan batas kertas. Oke, selanjutnya kita harus menggunakan skala seperempat. Dari batas kertas turun 1 cm yang disebut dengan GD, garis datar 1. Kita ukur dari batas kertas turun 1 cm. Setelah turun 1 cm membentuk GD1, garis datar 1, turun 4 cm. Ini untuk ukuran dewasa ya. Setelah terbentuknya garis datar 2, turun 17,5 sebagai garis datar 3. Dari mana dapat 17,5? Yaitu bahunya 41 bagi 2 kurang 3. Dari mana dapat bagi 2 kurang 3? Itu adalah rumus tetap. Setelah 41 dibagi 2 kurang 3, hasilnya adalah 17,5. Oke, saya akan mengukur dulu ya. Setelah diukur 17,5 dan di garis lurus, ini adalah garis datar 3. Selanjutnya turun 68 membentuk garis datar 4. Dari mana dapat 68? Diambil dari panjang bajunya 68. Oke, saya akan mengukur dulu ya. Oke, garis datar 4-nya diukur dari garis datar pertama ke garis datar keempat, yaitu 68, dan di garis lurus ya. Ini jadinya garis datar 4. Setelah itu kita akan membuat garis datar 5. Garis datar 5 yaitu sisa jahitan 3 cm. Saya ukur dulu 3 cm. Nah, ini adalah garis datar 5-nya. Oke, selanjutnya kita harus membuat garis lurus GL pertamanya. Ini adalah GL pertama ya. GL pertama. Setelah itu masuk 4 cm diukur dari GL pertama. Saya akan garis dulu ya.
Ini garis lurus pertama dan masuk 4 cm garis lurus kedua. Oke. Selanjutnya bertepatan di GL kedua atau garis datar pertama, masuk 7,5 ini untuk ukuran dewasa atau remaja ya, dan turun 8. Oke, saya sudah bulatkan di sini. Ini 8 cm. Selanjutnya dari garis datar 2 yaitu masuk 20,5 diambil dari bahu bagi 2, 41 bagi 2 sama dengan 20,5. Ini titik 20,5 di garis datar kedua ya. Oke, di garis datar 3 diambil dari lingkar badan, hasil dari lingkar badan 26,5. Ini lingkar badan setelah dijumlahkan dan dibagi. Oke, saya akan membuat titiknya dulu. Selanjutnya kita akan menyatukan titik-titik tersebut. Pertama, kita menyatukan titik di garis datar 1 dan titik di garis datar 2. Menyatukannya gini ya, kita satukan dengan penggaris, kita garis sampai oke, saya garis dulu. Nah, ini setelah saya garis, baru kita sambung lagi dengan ini ya. Saya garis bengkok dulu. Oke, setelah saya garis bengkok hasilnya gini. Setelah itu kita buat lengkokan atau selanjutnya kita satukan titik 20,5 ke titik 26,5. Dan membuat kerung lengannya ya, saya sambung dulu. Oke, setelah saya garis jadinya gini. Setelah itu kita buat garis lurus ke bawah dengan alasan sama garis GD ketiga ini harus sama sampai bawah 26,5 ya. Dan ini adalah pula depan. Ini pula depan kemeja ya. Oke, ini adalah pula depannya. Dan sekarang kita akan membuat pula belakang. Pertama-tama dari garis lurus 2 masuk 1,5 cm. 1,5 cm membentuk garis lurus ketiga. Oke, saya garis dulu ya. Nah, ini setelah masuk 1,5 membentuk garis lurus 3. Oke, dari pundak depan naik 6. Dari bahu depan kita ukur 6 cm, naik 6 cm. Setelah saya ukur kira-kira seperti ini. Setelah
itu kita ukur bahu depan, yaitu 14 cm. Harus sama panjangnya dengan bahu belakang. Saya ukur lagi ya. Ya, pas, sudah pas ya. Setelah itu dari titik ini kita akan lekungkan atau kita akan sambungkan ke lengan depan dengan syarat di tengah-tengahnya harus 1 cm ya, harus keluar 1 cm. Saya ukur dulu 1 cm nya. Oke, setelah keluar 1 cm kita satukan dari lengan belakang ke lengan sampai ke bawah dari titik ini melewati titik ini dan ke titik ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Setelah itu kita beralih lagi ke sini, ke titik ini, turun 3 cm. Oke, kita kembali lagi ke titik ini, turun 3 cm. Saya ukur dulu ya. Nah, setelah saya ukur 3 cm, kita akan garis lurus dulu ya. Nah, setelah digaris lurus, kita akan satukan pakai penggaris belokan ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, agar bisa membedakan pola belakang pola depan. Kita pakai pensil warna kuning biar enggak keliru ya. Nah, jadi deh. Oke, setelah itu kita akan membuat pola lengan. Pola lengan diawali dengan membuat batas kertasnya terlebih dahulu. Oke, saya akan membuat dulu batas kertasnya. Oke, setelah saya buat batas kertasnya, kita akan membuat garis datar pertama atau garis datar 1, turun 1 cm. Dan saya sudah ukur, saya tinggal garis. Oke, saya akan garis dulu ya. Nah, ini garis datar pertama yang saya sudah buat. Setelah itu membentuk garis datar 2, turun 10 cm. Saya ukur dulu dan saya garis 10 cm ke bawah. Nah, setelah turun 10 cm membentuk garis datar 2, turun lagi 58 cm. Dari mana 58 cm? Diambil dari panjang lengannya dan diukur dari garis datar pertama ke garis datar 3. Oke, saya akan mengukur dan menggarisnya dulu. Nah, setelah saya garis, diukur dari garis datar 3 ke garis datar 4 itu 4 cm, maaf 4 cm ya. Saya ukur dan saya garis. Setelah itu kita buat dulu garis tengahnya biar mempermudahkan ya. Saya mau bikin garis tengahnya dulu. Nah, setelah saya buat garis tengah, kita akan memasukkan rumus dulu ya. Panjang dari kerung depannya sudah saya dapat 23 dan kerung belakangnya 27. Kita masukkan rumus, sama-sama ditambah 1 sama dengan 24 dan 28 kita tambah, kita jumlahkan, hasilnya 52. Kita masukkan rumus lagi, dibagi 2 sama dengan 26 dikurangi 3. 2 ini adalah rumus tetap dan dikurangi 3 ini adalah rumus tetap.
dan hasilnya 23 cm. Oke, 23 cm ini kita akan ukur di tengah atau di garis lurus tengah bertepatan di garis datar 2, atau di sini kita ukur 23. Oke, saya ukur dulu, saya buat titik dulu ya. Nah, setelah saya buat titik, ini ukurannya juga sama 23, ini juga 23. Lalu kita akan garis miring bertepatan di garis datar pertama. Kita garis miring dulu ya. Nah, ini setelah saya garis miring ya. Nah, ini setelah saya garis miring ya. Setelah itu kita akan ukur dulu berapa kemiringan dari garis miring ini. Kita ukur dulu. Saya ukur dulu, baru kita bagi 3. Nah, setelah itu kita ukur. Setelah saya ukur, saya dapat 25 cm. Terus kita akan bagi 3. Hasil 25 dibagi 3 yaitu 8,3 cm. Kita ukur menjadi 3 bagian ya. Ini harus 8,3. Jadi 3 bagian. Oke, saya ukur dulu ya. Nah, setelah saya ukur, kita bagi 3. Setelah itu dari titik ini turun 1 cm. Saya ukur dulu. Nah, setelah saya ukur dari titik ini, garis miring ini kita turun 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm. Ini diukur 1,5 cm. Ini 2 cm. Ini 2 cm, ini 2 cm, ini 0 atau setengah meter, setengah sentimeter. Ini setengah sentimeter, 0,5 cm. Kita akan gabungkan titik-titik tersebut. Dari ujung kita gabungkan melewati ini. Ikuti ya, lihat, cermati, lewati titik ini, kita langsung ke sini, terus titik ini harus titik ini titiknya lagi harus disambung ke titik ini dan harus menyeberangi batas dan masuk lagi ke titik 0,1 dan kira-kira ini hasilnya. Setelah itu bertepatan di garis datar 3, di tengahnya kita ukur 15 cm. Saya ukur dulu ya. Nah, kita ukur dari titik ini atau bertepatan di garis datar 3, kita ukur 15, ini 15, ini 15. Setelah itu dari titik ini kita gabungkan ke titik ini atau kita garis ini ke sini ya. Saya menggaris dulu. Nah, setelah digaris, ini hasilnya. Setelah itu dari titik 15 kita garis lagi atau garis miring ke garis datar 4. Nah, inilah hasilnya setelah kita share. Nah, jadi deh pola lengannya.